Halo Bu, Bu Nasmi, Bu Nasmi, Bu Nas, Bu Nasmi, Bu Nasmi, Bu Nasmi tidak masuk pakai di grup, di pesan. Tunggu, aku kirimkan ke di WA. Bu Nasmi, enggak, enggak bisa masuk itu Bu kalau pakai HP Ki, harus pakai laptop. Pernah Kak juga pakai HP udah nyambung Ki di situ. Harus Ki pakai laptop sih Bu. Karena enggak masuk Ki. Udah aku tahu ini. Bu Sukma, Ya, kita dengar suaranya Bu Afri. kenapa Ya, bisa bergabung suaranya Bu Afri di kolom podcast? iya itulah. Share pas. Kenapa Bu bisa Afri, bergabung kenapa suaranya? merasa Halo, pusing ya Bu? Bagaimana ini? iya bergabung sini Pak Masuk juga di Iya roomku di suaranya. oh, enggak masalah.
Kenapa itu? Ada bor 1, bor 2, bor 1, tidak ada bor 3. Oke, oke. Nggak ada Ibu Nasmi busuk mah. Nggak ada suara apa, Bu. Ya ada Mito. Halo, ada Oke. suara masuk. Iya. Ada, Hmm. ada. Ini Bu, yang Masalahnya, tugas ini tidak hmm, ada kasus yang tidak ada kasus yang mau dibahas atau kita sendiri cari yang kasus atau bagaimana? di sini tadi Karena di sini tuh Bu tidak ada Ki Bu di luar Ki ini memang tidak bisa Ki kalau lewat HP. Pernah Kak juga begitu nyasar terus Kak Bu. Busuk Mas, Warata. dulu kita baca dulu tadi petunjuk diskusi tuh pembelajaran yang di sini dia bilang kita disuruh mencermati salah satu skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensi. Diskusi dilakukan dalam, oh ya, itu apa? Selama kita membaca, Bu, ada enggak yang kita pelajari tentang ini? Yang mana Bu? Ada skenario pernah kita baca, Bu Fitra? Di sini saya lihat di YouTube tuh Bu rata-rata ada kasus yang dia bahas baru dia itu dari kasus itu ada itu yang pertanyaan yang 4 tadi yang diisi dikasih masuk itu Bu. Jadi kita Cuma sendiri yang apakah kita cari, memilih sendiri? Iya, iya, memilih sendiri kasus lah yang berhubungan dengan iya materi ada di sini. diferensial tuh. Iya, Iya ada untuk di situ anak SMA maksudnya. tuh Bu. Itu mau kasus Iya yang Bu. kita tampilkan berhubungan dengan anu tuh pembelajaran Iya betul memang. berdiferensiasi. Ya, belum pakai masuk sayang. Ada Bu Fitra sudah kirimkan tadi roomnya ke Ibu Nasmi. Belum belum baru baru ini masuk Kak dulu di WA. Oh ya, baru kamu makan makan dulu nah menunggu Ibu Nasmi. Bu Fitra. Sudah bisa share ke Bu Rasmi Bu. Hmm.
Coba mikir beda serti Bu Fitra. Yang kita dapat di anu. Tunggu dulu, Bu. Oh, mungkin ada di anu di PMM. Kasusnya tunggu dulu Budi, saya kasih masuk karena sama semua kasusnya ini dari YouTube satu. Ibu Derana adalah guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Buderana kemudian menggunakan metode flying learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta, oh, ya. Yang video memang ini, Bu, ada video. Ada videonya. Iya, ada videonya di PMM. Berarti harus kita dulu masuk di PMM, deh. Iya. Lalu nomor 3, strategi pembelajaran assessment as learning. Iya, Bu, cocok nih, Bu. Ibu Derana itu yang di PMM. Tapi anu bisa kita masuk di PMM sekarang kita. Bisa. Tunggu. Saya masuk kalau ada Kak di ini. Mau dibahas. Tunggu deh, Bu. Buka dulu LMS. Iya. Tidak bisa lagi. Ini, Bu, ada di sini. Saya bagi di, Bu. Iya. Oh, saya bagi dulu.
Daus, sedikit dulu Daus. Bagaimana saya munculkan kembali itu yang Meetku, bagaimana saya munculkan kembali? Apa ya? Meetku, Apa? itu yang saya ikuti tadi. Keluar kita. Gimana ini? Di mana ini? Tadi pindahan, Kak. Tadi pindah Google, pindah begini Kak. Tadi itu langsung hilang. Aduh, ini kembali dimunculkan. Bukan ya? Iya, Mana di ini, situ? ini kayaknya. Oke, Ini apa? berada ke sini. Oke, Oke. thank you. Kan aku keluar-keluar. Ini Bu, di sini Tunggu dulu Fitra. Kenapa Kak keluar Fitra? Bagaimana Kak kembali? keluar kemana Ibu? Kembali ke mana ya? Bergabung Kak ke banyak orang. Dia di tab atas tak? Di tab atas itu kan ada dua Google Meet. Yang yang GNS, DRGI, OT. Yang Kenapa di sini hilang Bu, nih lagi yang mau dimasuki? dilihat Keluar Kak pergi di orang banyak. di atasnya Bu, naik dulu, kasih naik cursor tak, naik di atas Mana? sekali, jadi muncul gitu di atas ada meet. Satu mami muncul ini di saya. Bagaimana caranya? Atau keluar mak dulu? Oh iya ini. Ada maki busuk mah. Keluar Kak tadi. Tak kalah. Masuk kembali. Nih. Oke, Meh. Masuk lagi. Kenapa bisa dia keluar sendiri? Jaringanku kapan? Bu, dilihat Mi yang ku bagikan, Bu. Ya, ruang kolaborasi. Selamat datang. Kasih naik BDF. Ya, kasih naik supaya dibaca ke bawah. Ini Bu. Oke. Ini Bu, ada kasus dua, ada skenario video SMA, Oh, ini ada yang video SD. ini. Tahu? Dilihat nih. Ya. Penerapan pembelajaran. Tadi soalnya kita disuruh apa? Apakah kebetulan belajar ini yang bisa dipenuhi oleh guru tersebut? Oh iya, Dek. Itu tadi. Ini Bu, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Ini itu Bu yang nomor 1 ini.
Dari iya ini Mi. Ini dari skenario. Ada skenario-nya di bawah Apa ini kah? kebutuhan belajar murid yang ini Bu. Iya. Bekerja. Ini. Beberapa contoh skenario. Buka maki ini, jangan mi video. Ini mau yang soal. Ini ada soalnya. Beberapa contoh skenario. Tuh. Coba Bu Fitra buka yang ini. Iya Bu. Ibu dan Bapak guru hebat. Situasi pembelajaran bersama Ibu Derana. Guru biologi melakukan pembelajaran dan menggunakan metode flip learning. Flip learning adalah Tidak bagus jaringan. model pembelajaran di mana sebelum pertemuan daring dengan guru secara mandiri. Mari kita lihat bagaimana pola pembelajarannya. Sebelum mengajar, beberapa hari sebelumnya, Ibu Derana penyelenggara telah lebih dahulu dalam tahap ini, Ibu Derana bahwa ia memahami Bu Fitra. Jauh Kak tujuan jalan-jalan Bu Fitra. pembelajaran yang ia ingin murid-muridnya capai. Bu Nasmi matikan dulu mikrofon Kemudian, Ibu di Ini aduh Dek. kan yang saat bahan dan sumber belajar yang berusaha Oh, saya sesuaikan langsung jadi dengan kebutuhan. FND. Bu Nasmi pulang. Jadi tidak masuk ke diri kelompok lain. Matikan Anuta, matikan dulu suaranya Anuta, Bu Nasmi. Didengar aja Bu Nasmi. Ibu Fitra. Itu mau tadi Bu, Yeah. ada tadi itu skenario yang itu mau yang kita tampilkan, jangan di video. Ada slide tadi Oh, di yang Anuta anunya toh, mau Bu, yang tulisannya mau. ini, Ada di bawah lagi nih. Dia yang ini kita turun ke masuk. bedek, turun ke. Oh, ini. Oh iya. Ya, ini mau yang kita Ini buka untuk TK, Bu. tulisan. Tunggu. Balik kami begini anu bosara. Enggak ada SMK di Di bawah. mana capsek? Enggak ada, Di. Tunggu dulu. Suaranya Bu Nasmi mengganggu gitu. Tunggu dulu, Bu. Udah ada. Bu Nasmi, didengar jika? Itu di sini Ji. Iya, ada Maki di ruang di kelompok 3. Bu Nasmi.
Suara apa Bu Nasmi? Tidak kedengaran. Ya, Didengar sih Bu? sudah. Oh iya ya oke. Ini Bu yang tugas. Jadi kan kita tuh di bagian SMA dengan SMK berarti dari yang ini yang rukol 1 kan saya buka rukol 1 di sini Bu yang sisi 1. Nah, ini Mi yang video ya. Iya. Dari hasil video ini kita jawab yang tadi yang 4 soal yang dikasih sama Fasir. Mana itu tadi? Yang tentang pertanyaan pemadunya itu apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Jadi dari video ini yang kita lihat Halo, tadi Ibu Sukmawati, Bu Fitra Sari, Bu Nur Hasna, apakah suara saya kita kedengaran? bisa jawab pertanyaan. Bu Fitra, kedengaran suara Kita saya? SMA di, Iya, Sir. kita SMA. Iya Oke. Pak. Jadi tadi ada pertanyaan dari teman-teman lain. Iya Pak. Silakan Ibu Sukma bercerita, Ibu Fitra, Ibu Nur Hasana, ada tidak kasus yang dialami di sekolah atau pengalaman tentang pembelajaran berdiferensiasi? Silakan diceritakan, tentukan nanti satu yang diangkat. Mungkin pengalaman dari Ibu Fitra atau dari Ibu Sukma atau Ibu Nur Hasana. Bagaimana strategi yang dilakukan? Boleh dari umum dulu tentang mengidentifikasi seperti ini nih pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang kami dapatkan di lapangan. Nah, seperti itu ya. Oke, Oh, ya, Pak. lanjut saja. Oh jadi Sir. Oh, jadi ceritanya ini kasus yang kita mau munculkan ini dari masing-masing sekolah, tak? Kemudian kita pilih nanti. Jadi jangan lihat ini video. Iya. Oke. Kemarin oke, saya bercerita Bu Fitra di Ya. kebetulan Iya, silakan Bu. 2 semester ini saya sudah lakukan berdiferensiasi sedikit demi sedikit. Diawali dulu dengan observasi peserta didik kita, mulai dari profilinnya. Jadi mulai dari apa hobinya, dan bagaimana dengan hubungannya dengan orang tua. Setelah itu saya menggunakan aplikasi Pintar untuk melihat di dalam peserta didik saya, apakah peserta didik saya itu gaya belajarnya auditori, visual, atau kinestetik. Setelah itu saya kelompokkan peserta didik saya, yang mana visual, yang mana auditori, yang mana kinestetik. Setelah itu dalam RPP saya, modul pembelajaran saya setelah saya perbaiki, di langkah-langkah pembelajaran itu saya masukkan yang mana konten isinya, yang mana proses, yang mana produk, dan yang mana dengan lingkungan sekitar. Jadi pada kesiapan pembelajaran peserta didik kita ini bisa juga kita melihat dari yang tadi saya bicarakan di grup besar bahwa awal asesmen itu bisa dilihat dari kita bagi kelompoknya menjadi 3, mana siswa yang belum siap belajar, mana siswa yang sudah siap belajar, dan yang mana siswa sangat siap belajar. Jadi di modul pembelajaran berdiferensiasi ini kita juga perlu memperhatikan dari profil atau visi sekolah kita dengan hasil observasi peserta didik kita di sekolah. Jadi setiap sekolah itu akan berbeda hasilnya dilihat dari observasi guru di kelasnya. Jadi mungkin asesmen itu yang pertama ada asesmen kognitif dengan non kognitifnya. Kalau kognitifnya itu dilihat dari kesiapan belajarnya peserta didik, sedangkan non kognitifnya itu dilihat dari gaya belajarnya anak dengan bakat belajarnya peserta didik kita. Sambil kita memberikan instrumen peserta didik kita yang mana gaya belajarnya auditori, yang mana gaya belajarnya kinestetik dan
visual sambil kita lakukan itu, kita kelompokkan peserta didik kita, baru kita buatkan strategi pembelajaran yang cocok anak kinestetik seperti ini dan yang cocok peserta didik kita seperti ini. Ini dulu yang untuk sementara yang saya lakukan di kelas saya, begitu. Oh, bagus itu Bu. Kalau ada pengalaman kan, karena saya kebetulan belum laksanakan, mungkin pernah Bu dilaksanakan tapi tidak sadar bahwa itu adalah pembelajaran diferensiasi. Tapi kalau kita kan sudah susun rencananya apanya dan lain-lain tadi, jadi mungkin Iya, dari kebetulan kita Bu, di sekolah, kebetulan Ya. di kelasku ada anak PPG yang saya dampingi. Jadi saya juga sama-sama belajar dengan mahasiswa ini karena dia mendapat materinya di kampus sambil saya melihat video dari pembelajaran diferensiasi. Yang jelasnya pembelajaran diferensiasi ini memang untuk melihat kebutuhan peserta didik kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan peserta didik kita untuk harus menyelesaikan semuanya. Jadi kita harus memang kelompokkan mana siswa yang bisa mandiri, mana siswa yang perlu dituntun, begitu. jadi ceritanya Bu, kita bagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalkan kan di setiap kelas ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang sudah tinggi, maksudnya ceritanya. Iya, Berarti kita jadi harus dikelompokkan levelnya sesuai itu dengan di kelas ada 3, ada siswa yang sangat cepat, ada yang sedang, dan ada lambat, begitu. Cocok itu Bu Nasmi. Di sini tuh dari yang sudah kita cerita itu sudah masuk daripada pertanyaan pemandu di 4 ini. Jadi sebaiknya memang sekolah kami saja, karena terus terang di sekolahku itu kurmer saja saya baru mau lakukan. Jadi bagaimana saya bisa bercerita tentang itunya? Jadi tidak ada salahnya setelah saya mendengar pemaparan dari Ibu Nasmi, pertanyaan pemandu 4 ini sudah masuk semua yang kita sampaikan tadi, bahwa strategi pembelajaran berdiferensiasi itu apa yang harus digunakan, itu sudah kita sebutkan tadi. Terus di sini juga ada bilang bagaimana guru tersebut melakukan penilaian, sudah juga kita sampaikan tadi. Terus ini pertanyaan yang kedua di pemandu, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Kita sudah sampaikan tadi bahwa dibagi kelompok kita. Iya, dibagi kelompok sesuai levelnya. Terus di sini pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jadi apa yang kita sudah paparkan tadi Bu, masuk semua dari 4 pertanyaan pemandu. Jadi sekolah tak misalnya yang menjadi dasarnya. Kalau di sekolah saya tuh Bu sudah ada nih yang kelas 10 itu sudah kumar. Cuma kan kebetulan saya mengajar di kelas 11, jadi tidak sampai di situ yang masalah diferensiasi, baru masih dengar dari teman, belum bisa saya lakukan di kelas. Ya, jadi sama juga dengan saya. Belum saya lakukan. Masih teman yang sebenarnya pernah lakukan mungkin di sekolah atas, tapi belum bisa utuhnya berdiferensiasi, masih setengahnya mungkin. Sebenarnya pernah Miki melakukannya, cuma istilah-istilah barunya lagi berdiferensiasi, begitu. Iya. Karena kan intinya itu tadi di pertanyaan pemandu tuh yang strategi pembelajaran. Kita kan pasti punya strategi pembelajaran pada saat membuat RPP. Setiap materi pasti kita membuat strategi apa yang harus kita lakukan lagi nih untuk produk. Tapi tidak apa-apa. Contoh di mapel bahasa Indonesia kan anak yang visual berarti kan malu-malu Ki Bunda malu-malu Ki Bu Sukmato untuk ke depan. Berarti dia dikasih video, contoh materinya pidato. Anak visual kan dia pemalu, jadi dikirimkan dia video tentang orang berpidato. Setelah itu kita buatkan soal, apa yang didapatkan dari video yang lihat. Sedangkan anak kinestetik
kita suruh dia berpidato karena kan anak kinestetik banyak gayanya, banyak Pede. goyangnya Iya. dan dia percaya Pede. diri begitu. Sebaliknya Iya. dia, Ya, terus anak audio visual kan dia senang Visual dua-duanya. mendengarkan. Jadi boleh juga kita Benar. kirimkan video sambil dengar musik begitu. Jadi kebutuhan peserta didik terpenuhi semuanya dalam kelas. ya. Kalau saya tuh Bu, tipeku memang begitu. Kalau saya orangnya visual sama audio. Visual Iya. dengan audio. Kalau kayak Karena Ibu Sukma, saya juga kemarin itu anak saya bawa ke psikologi untuk melihat apa gaya belajarnya. Saya juga penasaran. Jadi saya sebenarnya apa yang saya miliki. Ternyata saya juga orangnya audiovisual sejalan Iya. dengan apa yang saya rasakan selama ini. Saya senang memang kalau bekerja Kak ada musik begitu. Jadi ketiga anakku itu berbeda semua gaya belajarnya. Jadi saya tidak boleh perlakukan sama ketika saya menghadapi ketiga anakku di rumah ini. Begitu. Oh, kalau Iya. misalkan begini, kalau kayak pembelajaran kalau audio sama visual, itu berarti kalau misalkan kita tampilkan video sambil menjelaskan begitu juga sama anak-anak Iya, begitu. boleh. Kan di Itu K13 kayak kemarin toh Bu Fit, di K13 kan kemarin tampilkan ke video, semua siswa menonton itu video. Terus setelah itu kita suruh peserta didik kita, apa yang kamu dapatkan dari video di atas, begitu. Tapi kan tidak semua siswa senang melihat Bisa. video. Ada juga siswa Iya, ingin iya. tenang, tidak bersuara, begitu. Ada juga siswa suka kalau goyang-goyang nih ceritanya pindah ke tempat yang satu, baru ke tempat yang satu. Yang kebutuhan itulah yang mau didiferensiasikan kebutuhannya. Namanya Kita tidak bisa marah kepada peserta didik kita bilang, weh berhenti kau tuh jalan nak, duduk mau kau di bangkumu. Tidak, tapi bagaimana kita seorang guru memberikan merancang. dia supaya kebutuhan belajarnya itu terpenuhi begitu. Oh itu jadi kalau anak yang seperti itu yang namanya kinestetik ya? Kinestetik. Tapi kalau mau lihat Ibu Sukma gaya belajarnya peserta didik kita, kalau saya menggunakan aplikasi Pintar. Ada 4 di situ bisa dilihat kemampuan pengetahuannya, gaya belajarnya, apalagi ada 4 di situ. Anak-anak kerja itu tesnya, baru keluarlah hasilnya. Baru sudah itu melapor nih ke kita bilang Pitra saya Bu hasilnya kinestetik, Sukma audiovisual. Setelah itu kita kelompokkan nih, jadi pada saat dia kerja kelompok Bu, anak audio satu kelompok dengan anak audio, anak kinestetik satu kelompok dengan anak kinestetik, baru kita bikinkan LKPD sesuai dengan gaya belajarnya begitu. Iya betul. Berarti itu nanti bisa dimunculkan Bu kalau presentasi bahwa ada cara dia nokte awal itu dengan menggunakan aplikasi Pintar toh Bu untuk menentukan apakah posisi levelnya ini murid. Nih, Bu, iya. Terus Bu itu kalau kulihat di YouTube yang masalah tugasnya kan ada kasus Ibu Darena itu dari yang ini di ruang kolaborasi. Berarti kita apakah kasih tulis juga kasus, menulis ke kasus, ataukah langsung dijawab itu yang pertanyaan pemandunya yang tadi yang untuk tugas? Oh betul. Bu Fit, boleh dimunculkan itu pertanyaan untuk tugas tak Bu Fit? Kita lihat kembali. Iya, itu yang pertanyaan pemandu Kalau ini kan yang di dalam rukol ada 3, cuma yang di Bu kirim ini pertanyaan yang ku baca. Ibu Derana adalah seorang guru biologi yang mengajar murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya.
Karena situasi sedang pandemik, Ibu Derana menggunakan metode live learning, di mana sebelum pertemuan daring menggunakan mempelajari dulu materi, baru Google Meet. Ini? Dalam paparan ini, Ibu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya. Sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis, disediakannya artikel dari koran, video-video, dan ambil dari internet. Untuk membantu muridnya belajar mandiri, Ibu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta untuk mengikuti kuis tertulis. Kuis tertulisnya ini Bu disebut dengan asesmen awal yang tadi Fasil katakan. Asesmen awalnya itu kita melihat bahwa peserta didik kita siap belajar, ada yang tidak siap dan ada yang sangat siap untuk belajar, begitu. Ya Bu, ini memang tapi kan kan ini yang di kasus di Rukol tuh Bu yang kita baca Bu Darena dari Ibu Darena dari Ana. Maksudnya nih Bu Nasmito, intinya nih tugas dia Ibu Fitra bertanya apakah dia berupa kasus atau langsung yang tabel-tabel itu dijawab atau dia berupa kasus, begitu Bu Fitra maksud tak? Ini tuh lihat ini Ibu Derana ada masuk di LMS pertanyaannya. Itu gue saya bagaimana kasih Ibu Derana? Ya. Tunggu. Ada. Kalau saya kemarin di LMS jawabanku sikap Ibu Derana itu saya sangat setuju. Dia di sana Ibu Derana memberikan struktur kemandirian kepada siswa yang sudah paham, sedangkan yang belum paham didampingi begitu. Jadi apakah intinya ada ini muncul Bu? Iya kelihatan. Nggak buru-buru jika Ya, pulang. tunggu dulu Bu. Ini yang saya ini kan di sini di ruang kolaborasi ada Bu memang situasi SD, TK, SMP, SD dan SMA. Terus apakah yang kan ini memang membahas tentang Anuta tadi Pak Fasil sudah jelaskan bahwa kita belajar kita saling apa lagi namanya situasi masalah yang ada di sekolah. Terus yang pertanyaanku adalah apakah kasus ini yang kita gali dari Ibu Derana ataukah dari kasus sekolahnya Ibu Nasmi? Itu. Kenapa Ibu Fitra? Ya maksudnya Ibu Fitra. Yang mana ini kan yang mau munculkan ini Bu Fitra deh, yang mana sebenarnya mau dimunculkan? Apakah yang ada di PMM ataukah kasus yang ada di sekolah tak? Karena kan tadi Pak Fasil menjelaskan masing-masing kelompok bicara tentang sekolahnya. Begitu tadi pesannya Pak Fasil. Iya, masalah iya sesuai dengan apa yang belajar pembelajaran diferensiasi di sekolah tak masing-masing. Tapi kan sudah diputuskan bahwa dari kasus sekolahnya Bu Nasmi karena sudah lakukan namanya pembelajaran diferensiasi. Kemudian di tugas Rukol ada muncul juga situasi 4 itu bagian SMA dengan SMK. Apakah yang ini yang kita mau kasih munculkan dalam tugas ataukah yang kasusnya Ibu Nasmi begitu? Sebenarnya belum semua juga guru di sekolah. Ataukah ini? Nggak apa-apa Bu Nasmi. Intinya sekarang tuh kita sepakati
Yang mana yang kita mau angkat ini dalam diskusi tak besok? Apakah ini yang ada di soal di PMM atau soal yang ada terjadi di sekolah tak begitu? Saya mengikut Ya. kemarin Akbar ada di observasi kelas di kemarin dikasihkan ke Simona? Ah? Hari ini ada aja? Observasi gaya belajarnya anak-anak. Iya. Saya terserah mengikut yang jelasnya seperti itulah pengetahuan awalku tentang berdiferensiasi. Masih perlu lagi tambahan ilmu. Nanti sebentar saya bertanya-tanya lagi sama ini anak-anak PPG karena dia nakuliai 1 semester. Bagus Mia Bu karena lebih paham lagi dari penjelasan tak bahwa kalau belajar diferensiasi kan sudah mau baca-baca juga semalam bahwa sebelum tak mengajar harus ada tak persiapan tak untuk mengajar di kelas, modul pembelajaran tak, apa bahan-bahan tak, bahan-bahan ajar tak dari mana, apakah dibuat dalam bentuk poster atau video. Pokoknya harus ada persiapan di sebelum masuk kelas. Kemudian tadi ada begitu memang karena awal saya di sekolah anak-anak teknologi toh dia lebih senang kalau mengupload tugas di Instagram. Nggak mau nih siswa bilang mencatat, buku dikumpul. Makanya sih jarang ada buku tulisnya siswa di mejaku. Karena saya memudahkan ceritanya bagaimana nak kumpul tugasnya di Ibu kerja di Canva, sudah itu bikin poster, sudah itu baru di-upload Instagramnya. Begitu sambil di Ibu di admi begitu. Jadi saya lihat oh siswa ini selesai tugasnya begitu. Baru saya masuk kami di Instagramku juga. Jadi itu siswa merasa diperhatikan begitu. Sama Endah hujan di Sumber Minang di sini. Ya. Di sini keras ke hujan. Baru kasih selesai kegiatan materiku lihat berdiferensiasi, modul ajar berdiferensiasi. Hujan ke saya di sini jelek signalku. Hujan keras. Jadi kesimpulannya bagaimana Bu Fit? Jadi Bu, yang kesimpulan untuk yang dijadikan PPT untuk besok apa kasusnya Ibu dari Derana atau buat kasus melalui dari sekolah atau suku begitu atau kata langsung langsung Ibu dijawab itu yang pertanyaan pemandunya Pak Hasil? Iya. Betul, sebentar saya bertanya juga sama ini anak-anak toh masalah yang dihadapi di kelas, terus strategi yang digunakan karena saya lihat memang ini pendampingan saya ini menggunakan memang teknologi, jadi semangat anak-anak mengikuti pembelajaran. Jadi ada kan memang kelas siswanya tidak mau menggunakan teknologi, akhirnya strategi lain lagi digunakan begitu. Tapi bagus itu Bu kalau strategi teknologi karena memang saya itu mau juga selalu mau terapkan di sekolah karena kan di anak-anak ada semua HP-nya. Kalau kan di SMA jarang gitu dilarang bawa HP. Mungkin kalau di sekolah Bu Sukma sama Bu Nasri mungkin tidak terlalu dilarang sih. Saya di sekolah tidak dilarang. Itu Bu kalau SMA kan tidak dilarang gitu, makanya bagus kalau kita kasih munculkan teknologi karena di situ di sisi lain kalau kita di SMA tidak terlalu dilarang kecuali mungkin kalau SD sama SMP. Karena kita kan tingkat SMK itu pembelajaran selalu pakai HP malah. Oh iya, nanti ditampilkan besok itu PPT-ku yang pada saat mengajar. Saya tanyakan Ki apa kabarnya peserta didik, tapi saya menggunakan itu
apalagi teka-teki silangnya. Iya Bu Nasmi. Kalau Esprekinya, saya Bu. Bu Nasmi tuh, kalau saya saranku tuh kalau kita buat PPT bagus sekali itu materi tas sebenarnya. Cuman Ya. kalau menurut saya tuh itu apa yang akan kita jelaskan di PPT itu bagus nih. Cuma kan tidak mungkin langsung tiba-tiba ke pertanyaan pemandu yang ada 4 ini. Jadi ceritanya bercerita dulu tentang pembelajaran diferensial di anunya toh atas-atasnya. Bagaimana Ceritanya seperti bagaimana, Bu ini. Maksudnya seperti Ya, maksudnya Bu ini, Sukma kayak ini gambarannya, kasusnya gambarannya. Ibu. Renia Iya, ini. seperti Bu Derana. Jadi Fit, ada dulu masalahku sekarang, ada Bu dulu Fit, pembicaraan tak begitu. nggak ada laptopku. Ya. Di mana laptopnya, Bu? Nah, bawa partnerku ke Jakarta. Tiba-tiba bermasalah laptopnya, jadi laptopku nak bawa. Kalau dibaca sih biasa biar saya yang baca Bu atau bagaimana atau kita yang baca tetap kayak kemarin saya yang munculkan Iya. slide-nya begitu. Atau boleh juga nanti pada saat kita presentasi baru ditambahkan begitu. Jadi yang mana mau diambil ini? SMA dia atau SMK? Ini kan ada SMK, SMK, Pak Ceta, ada. Oh iya, SMK paling SMK mau karena diambil. Ibu SMK kita semua. Kemarin Iya, kalau ini ada SMK di bawah. berdiferensiasi. SMK mau memang kapan Bu? Karena kan dari hasil observasi tapi itu baru kita bisa menentukan model pembelajaran apa yang cocok buat kelas ini. Seperti di sekolah memang kan di SMK Ya, itu betul. contoh kayak Usana. Kalau mapel bahasa Indonesia itu kosakata yang saya gunakan yang ada hubungannya dengan jurusannya kayak jarum, benang, supaya sampai ke betul, ya. target yang mau dicapai. Tapi kalau saya ajarkan tentang kosakata TKJ di jurusan busana, mungkin tidak tersampaikan materinya begitu. iya. Jadi memang harus memang 2 minggu pertama itu sebelum pembelajaran kita observasi memang peserta didik mulai dari hobinya, keluarganya, terus gaya belajarnya begitu. Ada lagi nanti dibahas itu apa Termasuk lagi juga Bu Nasmi? Bu permasalahan. Ada juga itu Bu Nasmi bagus dibahas tentang bagaimana cara mendiferensiasi produk. Diferensiasi produk. Iya bagus gitu juga dibahas besok. Kan itu produk SMK itu cocok ada produknya karena kan diferensiasinya itu 4 konten, produk, Mungkin dulu di Bu Pika sampai proses. Ya, itu maksudku kasih tampilkan juga itu nanti. Kalau bisa tuh mendiferensiasikan produk. Jelaskan mungkin itu yang salah satunya yang 4 yang kita bilang. Oh, produk itu contohnya kayak mana lagi? Akbar itu biografi dia di Instagram dia. Biografi kemarin yang kita bikin di Instagram dia yang bikin anak-anak dalam bentuk poster. Rini, siapakah? Ya kalau produk bagus ke dalam bentuk poster kalau produk. Oh iya, iya dia berarti itu yang ditampilkan. Iya, masukkan ke salah satunya bahwasanya salah satu cara untuk pembelajaran mendiferensiasikan produk seperti ini. Tampilkan Maki toh? Iya. Iya. Sebentar Pipadem proses itunya mengumpulkan bahan Bu Fitra baru dibikin dalam Canva.
Ya, Bu. Nanti di sini mungkin kasusnya diperbaiki. Bu Nasmi salah satu guru SMK Negeri 2 Goa pembelajaran bahasa Indonesia di sebuah SMK melakukan pembelajaran tentang materinya biografi jurusan TKJ. Saat ini merencanakan pembelajaran, membuat tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan pembelajarannya untuk memahami ruang lingkup terang itu toh. Jadi berarti di sini disuguhkan apa itu materi biografi, apa struktur biografi, begitu. Saya tidak bisa berbicara materi lain selain materiku karena itu pengalaman baruku yang kudapat begitu. Iya. Enggak apa-apa, Bu. Iya. Kan ini kasusnya mau yang kita gali, mau kita yang pertanyaan pemandunya yang mau kita selesaikan masalahnya kan. Jadi apa juga. Oh ya, apalagi itu jadi intinya itu Bu Nasmi, kalau sudah bercerita tentang itu tadi semua, ada tercakup ini 4 yang pertanyaan pemandu, itu saja intinya. Jadi apapun itu jurusannya, materinya, tidak masalah, Ji. Bu Sukma di screen beda ini siapa tahu butuh fotonya pada saat menjelaskan. Saya sudah simpan. Siap ke dulu Bu Jasmik. Saya simpan ke dulu foto tak. 1, 2, 3. Bu Dasmi. Siap ke dulu. Dia Bu seakan-akan menjelaskan. Biar Mipaeng mengangai. Dia Bu seakan-akan menjelaskan. Ya oke, Mi. Sudah, Bu? Ya. Oke. Jadi Bu Nasmi, buat ceritanya ini situasinya ceritanya di sekolah baru diketik di Canva. Iya betul, karena kemarin juga itu di sekolahku kan hasil observasiku itu juga hasilnya kan di buku cetak itu yang kurikulum merdeka ada itu di bab pertama di bahasa Indonesia dia bercerita tentang Monas, dia bercerita tentang Jogja, Bandung, tapi saya ubah itu konsepnya, saya menggunakan pendekatan itu CRT. Cultural Response Teaching disesuaikan dengan yang ada di Kabupaten Goa. Jadi saya ubah itu teksnya menjadi Balak Lompoa. Begitu. Supaya Nana tahu bahwa di Goa itu ada Balak Lompoa loh. Iya, betul. Iya, cocok itu, Bu. Di konsep ini saja, Bu, ceritanya, situasinya baru gitu. Karena jangan sampai kita tahu Monas, tapi kita tidak tahu yang ada di sekeliling di Kabupaten Goa begitu. Ya, ditahu ki Bali, ditahu ki Jogja, baru yang di Balak Lumpur tidak ditahu. Ada masjid kebesarannya Goa, Masjid Syekh Yusuf, ada Hasanuddin, ada Katangka, itu kan semua siswa harus tahu bahwa di Kabupaten Goa itu juga banyak simbol-simbol kerajaan yang ada di Kabupaten Goa. Ya, intinya tuh kita tidak keluar dari kultural daerah kita, tuh. Iya. Jadi, karena kan biar bagaimana kita harus tetap dengan Ki Hajar Dewantara, kultural daerah masing-masing harus kita perkenalkan. Sip. Sebentar lagi sebentar baru kita kumpulkan bahan baru disatukan. Iya, Bu. Bagaimana Bu Fitri? Tapi cepat Ki. Sambil saya baru nanti sedikit sebentar presentasi. Masih lama Kak Bu Fit? Iya karena harus cepat sampai jam 15:05 Bu. Sampai jam berapa?
15:05. 15:05, hampir nih. Yang di Masih lama, masih ada setengah jam. Oh, khusus anu Bu yang membahas kelompok, tapi nanti kembali lagi ke atau bikin dulu pada yang kembali nih Bu. Kampanye di situ. Kirimkan maki sebagian Bu yang bisa dia kasih masuk Ibu Fitra. Karena masih ada setengah jam waktunya lebih. Iya, Anto, sini kau dulu lantai. Apa kau bikin? Apanya? Sebentar sekali. Atau wordnya Bu. Atau foto Miki dulu dia, mungkin pulang. Oh, apa yang aku bilang? Kemarin apa hasil observasi itu di kelas? Apa masalahnya di situ? Masih banyak pendidik yang istilahnya tidak fokus pada pembelajaran. Nah, Kurangnya minat mungkin. Iya, maksudnya itu masalahnya apa? Begitu baru solusinya, strateginya. Tuliskan Kak dulu sini, nah, baru pendekatan. Datang boleh merokok. Tiga isap lagi nih. Tunggu dia di konsep Ki dulu masalahnya, baru ambil Ki satu titik contohnya. Ya Bu, nanti baru di anu baru ku ketik-ketik juga anunya Bu, situasinya. Pemecahan masalahnya Iya, tentang yang CLT. iya, CRT tapi berdiferensiasi. Tapi kan modulku kemarin kan sudah CRT pendekatannya. Memang banyak memang ini dikerja harus ada asesmen awal, asesmen proses, sumatif. Situasi SMK, ya, jurusan kelas 10 DKVA. Tunggu. Kelas Biografi. Kelas Karena kan 10 materinya, strateginya saya memperkenalkan 10 DKVA. begini Bu. DKV, huruf besar. D, baru K, baru V, Vespa. Desain. Oh, DKVA. Desain visual. Baru kasih maksudnya itu yang mana kontennya. Yang terdiri dari 35 peserta didik. Yang terdiri dari terus Banyak laki-laki deh, kebanyakan di DKV. Di kelas ini toh Bu Fitra masalahnya kenapa dia agak motivasi belajarnya bermasalah
karena yang pilih nih DKV kebanyakan anak laki-laki, sedikit sih anak perempuannya. Kalau dia kumpul itu sesamanya anak laki-laki, maka yang terjadi adalah mabar. Nonton. Jadi gairahnya untuk belajar itu menurun Ki. Iya, iya, iya. Bu, kelas 10 DKV atau DKV? 10 DKVA. Bagus itu Bu Nasmi. Kalau ada masalahnya begitu. Di sini ini tugasnya guru supaya tidak bermasalah nantinya. Kinestetik juga banyak di situ dia. Di hasil anuku juga ini di kelas ini toh hasil gaya belajarnya cuma sedikit anak-anak yang audio, kebanyakan memang dia kinestetik. Maksudnya rata-rata siswa lebih banyak kinestetik deh. Ya. Lebih banyak kinestetik. Banyak kinestetik. Karena kan laki-laki semua. Harusnya kebanyakan laki-laki. Karena kelasnya mungkin laki-laki, kebanyakan laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi dia lebih senang pembelajaran praktis, tidak neko-neko, yang mana cepat, supaya cepat dapat nilai begitu. Sebenarnya dari cara kumpul tugasnya itu bisa menjadi kreatif murid, karena kita tidak pikir bilang tugas itu kan sekarang kalau kita sebagai guru pasti bilang tugas tulis ke dalam buku tak ada lain, tapi ini dia mau sharing ke grup ke Instagram, dia mau artinya itu tugasnya dia mau dilihat sama orang lain, bukan cuma kita sama murid. Baru Bagus memang karena ini tuh ini Ki kreatif Ki memang tidak banyak Ji perintahnya bilang ini yang kau lakukan. Saya cuma memerintahkan sedikit, dia sudah paham apa yang ku mau begitu. Dan dia suka memang gunakan HP. Terus kalau saya mengajar kerja tugas, nah bilang ibu boleh kasih nyala musik, ibu bilang boleh kasih nyala musik sambil dia bekerja, karena ada memang anak yang dengar musik sambil bekerja, ada juga anak memang mau ketenangan begitu. Yang ketenangan dia keluar kelas, ibu izin Kak ke musola, nah ibu kerja tugas, saya izinkan begitu. Selesai tugasnya kembali ke kelas, Nadia bilang iya ibu begitu. Saya selalu memberikan apa yang dia mau begitu, tidak selalu dibilang harus kok di kelas. Kalau dia minta buka ke perpustakaan kerja tugasku, silakan nak kerja di perpustakaan. Selesai tugasnya kembali ke Nadia begitu. Saya memberikan kepercayaan kepada peserta didik saya begitu. Tapi kan sebelum kita observasi peserta didik kita tahu memang itu ini anak banyak gayanya, ini anak banyak buhonna, atau pasti itu seorang guru tahu peserta didiknya yang mana percaya, yang mana kalau pergi perpustakaan, nah bilang pergi WC atau pergi merokok di kamar mandi, anak inilah yang kita jagai di kelas. Kalau kita izin, kita tanya bilang ibu mau dulu ke sini 5 menit, enggak bisa keluar nak kalau tidak datang pikir enggak datang pikir di kelas, datang pikir baru bisa lihat teman tak. Jadi dia dikasih juga tanggung jawab, tapi tidak seolah-olah kita mencurigainya begitu. Bagaimana caranya Bu? Ceritanya kalau ada minta izin keluar kamar mandi, Arif, Bu izin ke kamar mandi, oke keluar satu orang. Terus ku tanya itu siswaku, tidak keluar itu teman tak kamar mandi kalau belum pikir datang dari kamar mandi. Jadi dia buru-buru Tommy keluar kelas karena ke teman yang lain mau juga keluar. Sama semua diizinkan, ketemu di WC di sana merokok. Iya betul. Hah? Iya Bu.
Kayak yang biasa kalau saya juga begitu, Bu. Izin pergi toilet, ternyata pergi kantin makan, pergi nongkrong dulu sebentar baru masuk. Jadi kayak bohongi kayak gitu. Sama-sama gitu siswa di. Ditanya bilang, ada atau ada pahlawannya Pak Tenggua? Hmm. Tidak ada. Kemudian kita sebagai guru bilang, oke. Terus apa lagi mau diketik, Bu? Sudah Mas, baru pakai. Visual nih, karena dia lihat anunya, gambarannya. Bentar, jadi dilanjut Mini. Iya, Bu. Situasi kelas 10 DKV-A yang terdiri dari 35 peserta didik. Materi biografi. Sebentar baru dikasih jelas toh Bu Fitra, intinya mau saja. Materi biografi kelas 10 fase E. Elemen Ya. ini. Menulis dengan mempresentasikan dia. Keduanya karena menulis ceritanya kayak anunya mirip itu yang buat. Sudah? Sudah? Iya. Masih Sudah, banyaknya siswa yang tidak mengenal Siswa atau peserta didik atau murid, Bu? masih banyaknya peserta didik tidak mengenal pahlawan, dia mengenal pahlawan. Lebih spesifik. Pahlawan. Seperti siswa pas ditanya. Masih banyaknya peserta didik belum mengenal pahlawan yang di sekitarnya, khususnya di Kabupaten Goa. Terus solusinya, sebentar pilih Diana atau Bu Fitra, solusi diferensiasinya. Satu, menggunakan pendekatan CRT.
Menggunakan pendekatan CRT. CRT begini atau CRT, CRT? kultur, RT? kulturo, bahasa Inggris, kulturel, Oh, kultur. bahasa Inggris. Iya, Kultur. responsif, Sip, begini. sip, PPSP, responsif. Oh, begini. Iya, responsif, teaching. Mana betul? Yang kedua, mengenalkan, Menggunakan atau mengenalkan? memperkenalkan, Ya, Bu. mengenalkan nama pahlawan lewat tayangan video pada saat memberikan materi. Contoh video tentang Syekh Yusuf dan Hasanuddin. Video tentang Syekh Yusuf dan Hasanuddin, pahlawan. Yusuf dan Hasanuddin. pahlawan Hasanuddin, Bu. HP-mu, Hasna. Mau ke kemana? Oh, jauhnya. Apa sih mau beli? Itu Kukira Indomaret deh. Apa ini? mana? Administratif. Kebanyakan kinestetik sesuai dengan kursusnya menurut saya. COVID, kan di kelas ini banyak laki-laki dan hasil gaya belajarnya itu kinestetik, makanya tugasnya itu saya kasih adalah mendesain infografis baru upload di Instagram. Iya. Tentang pahlawan yang ada di Kabupaten Goa. Karena banyak anak tidak tahu itu tentang pahlawan-pahlawan yang ada di Kabupaten Goa. Jadi setelah memberikan tayangan video, kemudian peserta didik diberi tugas. Diberikan tugas. Ya, diberikan tugas tentang infografis. Itu pahlawan yang ada di sekitar dirinya. Iya, dan mengupload ke media sosial, Bu. Gitu. Dan mengupload tugasnya ke Instagram. Oh iya. An itu guru 98 kampasan kantona tuh kasih ke namanya bertanda ada foto saya
Kotek. Ini. Tapi ada yang tanda tangan jadi tetap masukkan. Tetap Miki masukkan. Iya. Ini jangan ini pegawai sampai sini mau. Sampai Oh iya. Ulang gue kan. Kita tahu kapan ada juga tulisannya ndak betul baca. Udah betul baca. Ini ikuti. Iya. sampai sini mau. Itu tadi sampai Jangan ini. Renaldi Bahari, Nisma, ini Fajrin, Samsina, Nur Hidayah, si sampai Rahmawati ini Seli. Oh yang baru itu. yang guru baru. Iya, Seli, Kecamatan. SPD, GR, MPD, berarti 84. Di sana itu yang di bawah. Kenapa itu kameraku tidak kelihatan? Sekarang kita tahu video contoh pahlawan dari dua tersebut dengan terus pahlawan media sosial status. Terus Bu, apa lagi Bu? Bu Fitra, ada Ya Bu, ada gambar kelihatan di kita. profil aja Bu. Kenapa tidak mau muncul gambar? Tidak ku tahu biasa Bu, jaringan Bu. Jaringan tak itu. Oh, berarti Hilang. jaringanku yang tidak bagus ini Dek, karena aktif di kameraku tapi tidak kelihatan mukaku. Fotoku jika kelihatan. Iya Bu, jaringan gitu. Padahal kamera. Atau pergi dalam. Oh, itu bisa bilang. Pergi dalam. Kenapa tidak kelihatan mukaku? Ya, Padahal aktif kamera. Oke, prajaratan. Yang ini berarti memang titelnya di tengah meskipun dulang MPD-nya tetap IGR-nya di tengah. Oh iya. Saya nanti begitu. Di tengah-tengah. Kita tuh lihat temanku yang sudah lulus kemarin. Setelah MPD-nya nasi Tidak salah, beda level kisah yang. Meskipun duluan ke MPD, Iya. S2-nya. Iya. Jadi Terus apa lagi Bu? itu Ji. Mana Pele Cimilang? Bisa itu. Iya. Kukira Yota deh. Mana Yota? Belum nih. Oh, Tidur nih. Capek kok dong. Kemarin angkat kursi tidak ada
Bu Nesmi, Bu Nesmi, kembali pakai ke ruang rukol yang di sebelah. Baik, untuk breakout room Khususnya. ini Ibu Fitra Sari dan kawan-kawan. Di mana Waktu kita sudah kembali? menunjukkan 15.30, silakan kembali ke main room. Mana banyak situ kasih sama kue tanda tangannya. Bagaimana caranya kembali, Bu Fitra? Kasih namanya huruf pertama, apakah? Ya, kasih ikuti di sini. Apa di sini apakah belum ada namanya? Bu Fitra, bagaimana caranya kembali ke rukol yang pertama? Namanya PPG Besti di sini. 10 orang tuh karena tadi kan mau dia tawaran tuh mau dia PPG. Di sini, bukan di sini. Ini. Semua teman tak tulis namanya. Model PJ kan. Ini pulpennya. Pulpen itu kapan? Ini. Ini nih. Kasih tahu dulu kita juga dulu. Kasih tahu dia. Iya, dikasih Pak Joko materi.